Jadi masjid itu kalau banyak menerima bantuan bukan dari orang-orang muslim ya, maka masjid itu hauranya panas. Nah kita kan nggak begitu, yang penting jadi. Mau yang bawa bantuan iblis kita terima aja. Mau kemana bro? Mau menenangkan pikiran, kemana? Ke Ancol. Mau menenangkan pikiran kok ke Ancol? Ya tambah kotor pikirannya. Pas di Ancol memang enak-enak, nanti pulang pusing. Apalagi uang pergi ke Ancol itu uang utang. Sabbah alayya rizqa sabah tarahmatin anta raja'ul alamina walautar. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Farriq qalbaka minal aghyar. Aitaluki biwari maulaka wa mu'anhu suwaral asari bi alla yatawajjaha bisayrika ila ghairi rabbika fala yakunu laka unsun illa bi wa timadun ila alaih. Fagriq, kosongkan olehmu qalbaka hatimu minal aghyar, dari beberapa aghyar. Ayat ta'aluki jelasnya lengket ya, ta'aluk. Jadi kalau bahasa Jawanya kumantil, kalau bahasa Padangnya leke, kalau bahasa Indonesianya tergantung ya. Ayat ta'aluki jelasnya ta'aluk bil ghairi maulaka, kepada selain Tuhanmu. Jadi cara mengosongkan hati itu jangan bergantung kepada selain Allah. Allahus somad. Wiridnya apa? Ya somad, ya somad, ya somadu, ya somad. Nanti ada nur sehingga hati itu tidak kumantil, tidak lengket kepada selain Allah. Wamhu, dan melebur kamu atau menghapus kamu anhu dari hatimu suaral asari, kepada beberapa gambarnya makhluk. Dari hati itu kebesaran-kebesaran al-mukawwan dikeluarkan. Caranya dengan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau Allah zikrul qalbi ya, bukan zikrul kalbi. Kalau zikrul qalbi itu Allah, 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 Allah. Itu cara mengosongkan hati dari selain Allah. Kalau zikrul kalbi gimana? Hah? Au, au, au. Nah itu zikrul kalbi itu. Ngomong nggak jelas itu zikrul kalbi, kalbun. Jadi hapus semua gambar makhluk yang ada di dalam hati. Jangan yang bikin kita sedih, bikin kita gembira, bikin kita senang, bikin kita takut selain Allah. Jangan itu ya. Jadi kalau yang bikin kita senang, bikin kita susah, bikin kita sedih, bikin kita takut, bikin kita khawatir selain Allah ya, itu berarti dalam hati banyak gambar-gambar makhluk. Nah hati yang model begitu nur tidak mau masuk, pulang, nur balik ke tempatnya. Bialla tata wajah,
dengan tidak menghadap kamu, bisairika dengan berjalan kamu ila ghairi rabbika kepada selain Tuhan. Nah, jangan pergunakan waktu kita menuju selain Allah. Itu percuma model begitu, nggak ada gunanya itu. Itu namanya tertipu oleh dunia. Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahkan Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa, wal asri demi waktu, innal insana sesungguhnya manusia, lafi khusrin berada di dalam kerugian. Jadi jangan pergunakan waktu kita menuju kepada selain Allah. Berjalanlah kemanapun kita berjalan, tapi tujuannya Allah, ridha Allah. Makanya kita apa-apa itu kita tanya diri kita dulu, ini Allah ridha enggak? Ridha, lanjut. Ini Allah ridha enggak ridha, jangan lanjut. Nah, caranya begitu. Yang tahu kita sendiri. Karena apa? Niat itu yang di dalam hati. Ini kira-kira yang model begini Allah ridho nggak nih? Ridho, lanjut. Ini ridho nggak nih? Enggak, berhenti. Walaupun untungnya besar. Ya, kayak bangun masjid misalnya. Bangun masjid dapat bantuan dari bukan orang Islam. Ridho nggak Allah? Jadi masjid itu kalau banyak menerima bantuan bukan dari orang-orang muslim, ya, maka masjid itu hauranya panas. Nah, kita kan nggak begitu, yang penting jadi. Mau yang bawa bantuan iblis kita terima aja. Nah, kita di desa bikin masjid misalnya, tonggaknya aja baru udah 3 tahun masih tonggaknya nggak jadi-jadi. Terus datang iblis bawa duit sekopor, terima nggak kira-kira? Hah? Enggak, kata Pak Haji. Ya. Yang penting jadi. Mau didanai iblis, mau didanai setan, ya nggak ada masalah. Ini jadi. Akhirnya apa? Setelah jadi masalah. Energinya membuat hati nggak bisa tenang. Hati keras, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal umur udah tinggal sedikit, waktu udah tinggal sedikit. Kalau kata orang Jawa, karek sanyuan. Tinggal 1 napas lagi mau masuk kubur, hati masih keras. Kita teruskan. Jadi jangan gunakan langkah kita menuju kepada selain Allah. Kemana aja pun boleh, diperintah oleh Allah. Jelajahilah bumi ini kemanapun. Tapi harus untuk mendapatkan ridha Allah. Itu kita sendiri yang tahu. Makanya mau apa-apa tuh hatinya ditata dulu. Mau makan aja hatinya ditata dulu. Nah, langsung hap-hap ya. Mau marah juga hatinya ditata dulu. Nah, marah, ghadab billah itu kan disuruh. Ya. Boleh marah, tapi yang karena Allah. Jangan marah karena setan. Fala yakunu, maka tidak ada laka untukmu unsun apa ketenangan, ya. Jadi kalau kita melangkah kepada selain, menuju kepada selain Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan ketenangan. Hati kita akan selalu gelisah. Kalaupun tenang hanya sebentar-sebentar aja. Dan kita tanya, mau kemana bro? Mau menenangkan pikiran, kemana? Ke Ancol. Mau menenangkan pikiran kok ke Ancol? Ya tambah kotor pikirannya. Pas di Ancol memang enak-enak, nanti pulang pusing. Apalagi uang pergi ke Ancol itu uang tangan, waduh, tambah pusing gitu. Ya, menenangkan pikiran itu berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, makanya sedang apa-apa zikir.
Jadi kesenangan semu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ketentraman, jangan langkahkan kaki, jangan gunakan umur menuju kepada selain Allah. Wa'timadun, dan bergantung ila alai, kecuali hanya kepada Allah. Ini yang penting. Kita hanya bergantung kepada Allah. Bergantung kepada orang kaya bakalan miskin. Bergantung kepada orang yang punya pangkat jabatan, orang yang punya pangkat jabatan bakal pensiun. Bergantung kepada keluarga bakal benci. Apalagi kalau keluarganya salah didik. Banyak uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Kadang-kadang suaminya belum mati aja gantinya udah disiapkan. Nah, ini. Persiapan, jaga-jaga. Yamla'u, maka memenuhi siapa Allah wa Allahu kepada hatimu bil ma'arifi, dengan beberapa ma'rifat wal asrari, dan beberapa rahasia-rahasia ilmu. Jadi kalau hati kita udah kosong dari selain Allah, udah bersih tadi, barulah Allah beri ilmu ma'rifat dan asrar. Nah, baru kelihatan tuh surganya, mulai kelihatan. Orang masuk ke dalam kubur bagaimana tuh mulai dinampakkan oleh Allah rahasia-rahasianya. Qala ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah dalam Al-Quran, wallazina, adapun orang banyak, jahadu yang pada berjuang, siapa allazina fina, di dalam kami, di jalan kami, kata Allah. Siapa orangnya yang berjuang, berjihad untuk sampai ke Allah, ya, karena kita ini kan dari Allah mau menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, dan sekarang ini kita proses menuju Allah. Kayak kemarin Pak Supardi itu udah menuju Allah ya. Itu sempurna, luar biasa itu. Hari Rabu sore masih bersih-bersih masjid. Jam 5 pamit. Saya udah nggak kuat Pak, saya mau istirahat. Itu kata-kata terakhirnya. Sebelumnya ngomongnya banyak yang lain, cuman tidak ada firasat mau meninggal itu. Kata-kata terakhirnya begitu. Pak Ustadz, saya udah nggak kuat. Baru setelah 7 tahun saya bersama ini, nggak pernah ngomong nggak kuat itu. Paling ngomong kakinya sakit, kepalanya sakit. Ini hari itu terakhir dia ngomong, saya udah nggak kuat, saya mau istirahat. Itu sore Rebu itu. Kamis nggak ke masjid lagi, Jumat meninggal. Jarang orang yang seperti itu. Ya. Jadi dia dapat syahid berlapis, mati hari Jumat, mati syahid. Matinya sebelum Jumat mati syahid itu. Soal dikuburnya kapanpun tidak ada masalah. Itu urusannya orang hidup. Pertama. Kedua, dia mati dalam keadaan istiqomah ngaji. Mati syahid. Ya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah perlu mencari ilmu, dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Para ulama memberikan penjelasan ashabul hurud daripada hadis ini, yang dikatakan mencari ilmu itu bagi orang awam, bagi orang umum, itu minimal seminggu sekali datang ke majelis taklim. Kalau santri tiap hari, ya, pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Bagi orang-orang yang bukan santri, yang sibuk ngurusin dunia, minimal ngaji itu seminggu sekali. Kayak Pak Pardi, Rebu kemarin masih ngaji dia. Ini ngaji. Sekarang kemana? Udah masuk kubur, istirahat. Katanya dia mau istirahat.
Itu hebat luar biasa itu. Makanya nggak bisa kita tinggalkan. Kita nggak mau. Biasanya kalau ada orang mati itu saya malas aja tuh. Tapi ini nggak bisa, tarik sampai dikubur. Kenapa? Dia mendapatkan syahid yang tiga syahidnya. Pertama, matinya hari Jumat. Kedua, dia punya istiqomah ngaji. Dan dia mati sebagai petugas masjid. Ya. Jadi tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Baitullah, tempat yang paling mulia. Kadang-kadang orang bersih-bersih masjid itu malu dia. Dianggapnya hina. Pekerjaan yang paling mulia itu. Ibaratnya disuruh pilih bersih-bersih istana negara dibanding masing-masing masjid, pilih bersih-bersih masjid. Kenapa? Masjid rumah Allah. Nah, beliau masih sempat Rabu terakhir bersih-bersih. 3 syahid berlapis dia itu. Makanya nggak pernah dia kelihatan. Biasanya orang mati itu kadang kelihatan di pojok sana, kelihatan. Ini enggak. Dia betul-betul, Pak, saya udah nggak kuat, saya mau istirahat. Istirahat beneran dia. Meninggalnya mukanya, mulutnya nggak mangap, langsung mingkem. Giginya, zikir yang paling tinggi itu kata Nabi, menyuruh Sayyidina Ali, rapatkan gigimu dan bibirmu, baca Allah. Nah, Pak Padi meninggalnya gitu. Nggak boleh pakai tali, luar biasa. Nah, kita minimal dapat hal yang seperti itu. Lebih yang tua-tua, tapi sangat disayangkan. Apalagi saya mau dicari dah tua, mau senang-senang apalagi. Dah siap-siap mau pulang ke kampung, nanti istirahat di sana. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan selanjutnya. Jadi kesimpulannya pengajian kita pada malam hari ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin bertemu Tuhannya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, maka Allah pasti menunjukkan jalan kepadanya untuk sampai kepada Allah. Syaratnya apa? Jahadu. Jadi jahadu itu bersungguh-sungguh, nggak bisa separuh-separuh ya. Nah, kalau separuh-separuh mah nggak diapain sama Allah ya. Harus jahadu, mujahadah, jahada jahadu mujahadatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk mentaatinya, untuk mempertahankan ketaatan kepadanya, keimanan, sehingga kita nanti diberi hadiah di saat akhir perjalanan hidup kita di dunia, yaitu husnul khotimah.